Oke Gunners, selamat datang di VA playlist video anak Arsenal di channelnya Vero Essential seperti biasa. Di kali ini kita akan bakal bahas review pertandingan semalam. Pertandingan Arsenal lawan Brighton yang dimana dua kata buat pertandingan Arsenal malam ini. Kacau dan bingung. Oke, langsung aja kita bahas ke isinya. Pertama dari line up dulu. Di sini cukup mengejutkan di mana Tavares tidak dimainkan di back kiri, di mana di back kiri itu posisinya diganti sama Zaka. Padahal saya berharapnya sih Suarez ya. Terus di tengahnya itu dua seperti biasa Gabriel White, kanannya itu si Suarez. Itu pakai 4-3-3 ya. Berarti satu gelandang bertahan dengan Lokonga sebagai anunya dan dua gelandang serangnya itu Smith Rowe dan si Odegaard. Sayapnya yakni Martinelli di kiri, Saka di kanan dan Laka sebagai striker. Oke, mulai dari babak pertama dulu. Pokoknya babak pertama itu mulai dari menit pertama sampai menit ke 35 itu Arsenal tuh saya inget cara bermainnya Arsenal tuh saya inget pas pas awal-awal sebelum dikalahin City yang 3-0 sampai akhirnya dia bagus terus mainnya. Nah, pemain Arsenal tuh mirip kayak musim lalu. Ya dimana dari back langsung ke back sayap, dari back sayap langsung ke sayapnya gitu. Terus ya udah dari sayap nanti crossing, kalau nggak penetrasi udah gitu terus. Dan akhirnya ke lebih banyak di cover sayapnya dan ya dan apa lebih banyak di cover sayapnya dan kepotong terus gitu. Serangan Arsenal kepotong mulu. Padahal Arsenal tuh 70% nguasain bola loh. 30% itu Brighton di babak pertama. Dan sayangnya gitu ya. Sayangnya gara-gara selama 30 menit pertama itu serangannya dari kebaca mulu, dari apa namanya? Dari back ke back sayap, dari back sayap ke sayap. Kalau nggak langsung long ball ke sayap, itu selalu gagal mulu. Mau nggak mau Zaka yang di back kiri harus apa namanya harus ke tengah. Alasannya serangannya begitu terus karena Lokonga yang jadi DM tuh cuman lari-lari doang bos. Bener, ini orang kayak aduh, kayak teman-temannya tuh pada nggak percaya sama dia gitu. Kalaupun dia dapat bola tuh dioper lagi ke belakang, nggak ke depan kayak Partey gitu. Bener-bener Partey ini bener-bener pemain yang tak tergantikan banget kalau di Arsenal pak. Soalnya Lokonga tuh cuma lari-lari doang, terus kayak nggak berani ngambil bola, nggak berani megang bola. Ya udah kadang Suarez sama Zaka terutama itu mau nggak mau harus ganti perannya Lokonga di tengah gitu beberapa kali pak. Akhirnya seringkali di back kiri itu posisi back kiri itu kosong. Akhirnya kan gol pertama itu dari serangan di back kiri yang dimana Zaka agak telat turun gitu kan. Nah itu yang pertama. Yang mulai dari yang kedua di babak pertama mulai dari menit ke 35 sampai itu Arsenal mulai lebih bagus nyerangnya karena si Zaka itu apa namanya mainnya lebih ke tengah gitu, lebih ke tengah terus Lokongan lebih ke belakang dan akhirnya Arsenal mulai dapat beberapa peluang cuma ya gitu finishingnya jelek gitu. Dan akhirnya di babak kedua masih lanjut. Babak kedua kurang lebih mainnya juga sama kayak di menit ke 35 ke atas yang dimana Zaka lebih ke tengah, Lokongan lebih ke belakang. eh Nanti Zaka sama Suarez tuh lebih lebih inverted, bantu ke tengah gitu, nggak terlalu bantu ke ke depan seperti biasanya yang dilakukan Tierney sama Suarez kalau misalkan lagi ada party. Makanya serangannya tuh terlalu buntu, maksudnya ketika serangannya bolanya udah ada di sayap di Martinelli atau Zaka seringkali itu mereka kehilangan opsi buat oper karena mereka nggak ada yang support gitu kalau udah bolanya di mereka di pojok sayap gitu. Dan akhirnya gol kedua itu terjadi lewat yaitu berawal dari sama lagi berawal dari sisi kiri Arsenal yang agak apa sih namanya agak sepi, ya udah dimanfaatkan dan terjadi gol gitulah 2-0 dan Arsenal terus menggempur. Tapi ya gitu gitu selama 90 menit bisa dibilang permainannya Arsenal ini bener-bener kacau dan bingung di tengahnya, khusus di tengahnya. Dan selama 90 menit pun Arsenal tuh kayak kekurangan kreativitas.
Gimana bu kekurangan kreativitas pak, opsi bangun serangan itu cuma dari sayap gitu, dari back sayap ke sayap. Tengahnya itu aduh, uh, pusing pak, ngantuk juga ngelihatnya gitu. Gimana nggak ngantuk, setiap kali bangun serangan putus mulu, nggak ada yang bikin gerak, nggak ada yang bikin kayak kayak biasanya Arsenal lah. Biasanya Arsenal tuh kan serangan tengahnya tuh buat buat greget gitu, karena dari tengah ke depan langsung penetrasi ataupun langsung shooting yang masuk gitu. Ini kagak, dari sayap langsung ke sayap buntu, dari tengah dari tengah ya misalkan mau bangun serangan dari tengah malah lokongannya lari-lari doang. Aduh bingung dah. Makanya perannya Odegaard sama Smith Rowe nggak kelihatan karena tengahnya si lokongan ini diem mulu di belakang. Bingung pak, bener bingung. Pusing saya ngeliatnya, ke depannya ya udahlah, pokok ke belakangnya selama party nggak ada, sama Tavares sama Zaka main, selama Zaka mainnya nggak di back kiri, ya udah gini-gini aja dah. Yang kalian lihat bangun serangan dari back terus ke back sayap, sayap langsung long ball, kalau nggak dari kaki ke kaki tapi masih di area sayap tapi buntu. Terus mau ngegolin juga buntu karena mau masuk ke daerah penalti lawan aja udah buntu gitu, akhirnya ngandalin set piece satu bola mati doang gitu udah. Terus kalau gini terus ya don't expect Arsenal bisa masuk 4 besar, paling mentok 6, paling mentok ya, percaya nggak percaya 6 besar paling mentok kalau kalau kayak ini permainannya gitu. Dan harusnya itu di tengah itu Zaka. Terus kalau misalkan mau main 4-3-3 ya dengan 1 DM itu Odegaard kayak biasa. Nah tapi di gelandang serang bagian kirinya itu kalau nggak Lokonga ya si Smith Rowe. Nah Lokonga itu nggak apa-apa di daerah situ dia lebih, katanya sih lebih bagus ke di daerah situ dia. Nah terus nanti back kirinya itu si Suarez, karena kan pernah sekali Suarez di back kiri situ cukup main bagus juga beberapa kali. Nah karena itu nanti si Ben White, tengahnya itu holding. Kalau seperti itu loh Om Arteta, daripada tim anda loh tengahnya itu aduh, serangan dari tengah itu loh gak ada, kreativitasnya kagak ada gitu. Walaupun Zaka mungkin gak sebagai partner sebagai DM, at least Zaka lebih berani megang bola gitu. Walaupun ya kadang dia nggak, ya kadang juga passing ke belakang, tapi it's okay gitu. Berharapnya Arsenal lebih bagus lah. Oke itu aja dari saya. Udahlah Gunners kalau mainnya kayak gini masuk 6 besar tuh aja, masuk 5 besar tuh udah bagus. Udah lah ya. Thank you dari aku Vero. See you.